5 hal penting yang harus sobat ketahui sebelum mempraktikkan the law of attraction sob. Pernahkah sobat merasa bahwa hidup ini seperti cermin? Apa yang kita pikirkan, itulah yang datang kepada kita. Mungkin sobat sudah sering mendengar tentang the law of attraction atau hukum tarik-menarik. Konsep ini begitu populer dan diyakini oleh banyak orang sebagai kunci untuk mencapai kesuksesan, kebahagiaan, dan kehidupan yang lebih baik. Namun, sebelum benar-benar mempraktikkan the law of attraction, ada beberapa hal penting yang harus kita pelajari terlebih dahulu. Banyak orang yang salah paham atau bahkan kecewa karena merasa hukum ini tidak bekerja untuk mereka. Padahal, ada prinsip-prinsip mendasar yang perlu dipahami agar hukum ini bisa bekerja dengan maksimal. Nah, di video kali ini, kita akan membahas hal penting yang harus kita pelajari sebelum mulai menerapkan the law of attraction dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah, the law of attraction bukan sekadar berpikir positif. Banyak orang mengira bahwa cukup dengan berpikir positif, mereka bisa menarik segala hal baik ke dalam hidup mereka. Sayangnya, itu belum cukup. The law of attraction bekerja berdasarkan energi dan frekuensi. Pikiran positif harus disertai dengan perasaan, keyakinan, dan tindakan yang sejalan dengan keinginanmu. Jika kamu hanya berpikir positif, tetapi masih dipenuhi keraguan dan ketakutan, hasilnya bisa tidak sesuai harapan. Bayangkan, seorang pengusaha yang ingin bisnisnya sukses. Dia selalu berpikir positif bahwa bisnisnya akan berkembang. Tetapi, jika dalam hatinya dia masih ragu, takut gagal, atau tidak percaya diri, energi yang dikirimkan ke alam semesta tidak selaras dengan kesuksesan. Akibatnya, bisnisnya tetap stagnan atau bahkan mengalami kemunduran. Salah satu prinsip dasar dari hukum ini adalah bahwa alam semesta merespons frekuensi vibrasi kita. Jika kita hanya mengandalkan pikiran positif, tetapi tidak mengubah keyakinan mendalam kita, maka vibrasi yang kita pancarkan tetap berakar pada ketakutan dan ketidakpercayaan. Oleh karena itu, selain berpikir positif, kita juga harus bekerja pada keyakinan bawah sadar kita. Rhonda Byrne dalam bukunya The Secret menjelaskan bahwa pemikiran positif hanyalah langkah awal. Perasaan dan tindakan yang mendukungnya juga memiliki peran penting dalam mewujudkan keinginan. Yang kedua, emosi adalah magnet yang kuat. Apa yang kita rasakan jauh lebih berpengaruh daripada sekadar apa yang kita pikirkan. Jika kita menginginkan kekayaan, tetapi dalam hati masih merasa takut, kekurangan, maka yang ditarik oleh energi kita adalah kekurangan itu sendiri. Itulah mengapa sangat penting untuk memastikan bahwa emosi yang kita rasakan selaras dengan keinginan yang ingin kita wujudkan. Jika kita ingin memiliki hubungan yang bahagia, tetapi sering merasa tidak layak dicintai atau takut ditinggalkan, maka alam semesta akan mencerminkan ketakutan itu dengan menghadirkan pasangan yang tidak bisa membuat bahagia. Dr. Joe Dispenza dalam bukunya Breaking the Habit of Being Yourself menjelaskan bahwa emosi memiliki dampak besar pada realitas yang kita ciptakan. Emosi yang konsisten dan mendalam dapat menciptakan perubahan biologis dalam tubuh kita yang pada akhirnya mempengaruhi keputusan dan tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah ketidaksabaran bisa menghambat manifestasi. Salah satu kesalahan terbesar dalam mempraktikkan the law of attraction adalah tidak sabar. Banyak orang berharap hasil instan, dan ketika tidak segera mendapatkannya, mereka mulai meragukan prosesnya. Ketidaksabaran ini justru menciptakan energi resistensi yang menghambat manifestasi. Ingat, segala sesuatu memiliki waktunya sendiri. Seorang yang ingin mendapatkan pekerjaan impiannya mulai merasa cemas dan ragu setelah beberapa minggu tidak mendapatkan panggilan interview. Perasaan negatif ini malah semakin menjauhkan dia dari kesempatan yang sebenarnya sudah dekat. Nah, bagaimana cara mengatasi ketidaksabaran? Sobat bisa melakukan latihan kesadaran penuh fokus pada apa yang dikerjakan saat ini. Selain itu, bisa mencatat dan mengapresiasi setiap kemajuan kecil, serta terus menggunakan afirmasi yang menenangkan untuk mengurangi kecemasan. Dalam bukunya Ask and It Is Given, Esther dan Jerry Hicks menjelaskan bahwa
Ketidaksabaran menciptakan hambatan vibrasi yang menghalangi aliran energi dari alam semesta. Yang keempat, keyakinan bawah sadar menentukan segalanya. Jika kita memiliki keyakinan bawah sadar yang bertentangan dengan keinginan, maka the law of attraction akan mengikuti keyakinan tersebut dengan lebih kuat. Misalnya, saat kita ingin sukses, tetapi di dalam bawah sadar masih percaya bahwa sukses itu sulit, maka keyakinan itulah yang akan menang. Oleh karena itu, penting untuk mengubah keyakinan bawah sadar yang membatasi diri kita. Bruce H. Lipton dalam bukunya The Biology of Belief menjelaskan bahwa keyakinan bawah sadar kita mempengaruhi 95% dari keputusan dan tindakan yang kita ambil setiap hari. Yang kelima adalah tindakan tetap wajib dilakukan. Banyak orang mengira bahwa dengan mempraktikkan the law of attraction, mereka cukup duduk diam dan menunggu keajaiban terjadi. Padahal, tindakan tetap diperlukan. Alam semesta akan membantu dengan memberikan peluang dan petunjuk. Tetapi, kita harus tetap bergerak dan mengambil tindakan nyata. Seorang musisi ingin terkenal, tetapi dia tidak pernah berusaha untuk mengasah keterampilannya, tampil di panggung, atau membangun jaringan. Hanya berpikir positif tidak akan cukup tanpa tindakan nyata. Dalam bukunya Think and Grow Rich, Napoleon Hill menjelaskan bahwa kombinasi antara pemikiran positif dan tindakan nyata adalah kunci utama kesuksesan. Jadi sob, the law of attraction memang bisa menjadi alat yang luar biasa untuk mengubah hidupmu. Tetapi harus dipahami dan diterapkan dengan benar. Ini bukan hanya tentang berpikir positif, tetapi juga tentang mengelola emosi, keyakinan bawah sadar, serta mengambil tindakan yang selaras dengan keinginanmu. Jika kita merasa the law of attraction belum bekerja, coba periksa kembali apakah ada hal-hal di atas yang masih kita abaikan. Jangan mudah menyerah, dan teruslah belajar bagaimana cara terbaik untuk menyelaraskan energi dan vibrasi dengan apa yang kita inginkan. Semoga video ini bisa memberikan wawasan baru buat kalian yang sedang belajar dan mempraktikkan the law of attraction. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-temanmu agar lebih banyak orang yang bisa memahami cara kerja hukum tarik-menarik ini. Sampai jumpa di video berikutnya.